Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Joshua Lance Franklin Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum 7 kita. Nah, saya langsung share screen saja. Nah, pada praktikum 7 ini, pada praktikum 7 ini kita menggunakan backend yang sudah ada di praktikum 4. Nah, pertama-tama pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi proyek front end yang telah dikembangkan menggunakan Flutter, sebuah aplikasi bernama Toyota Showroom. Nah, di sini aplikasi ini terhubung pada REST API berbasis Kotor yang berjalan di backend dan mendukung dua modul utama yaitu manajemen data mobil Toyota dan manajemen data tumbuhan atau the complaints. Nah, saya akan menjelaskan struktur kodenya yang digunakan fitur-fitur unggulan serta demo langsung aplikasi ini. Nah, pertama-tama kita lihat dari strukturnya. Sebelum kita masuk ke fitur, saya ingin menjelaskan arsitektur yang saya gunakan. Aplikasi ini menggunakan pola arsitektur yang saya sebut service repository provider UI. Nah, di sini setiap layer punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, layer service bertanggung jawab langsung melakukan HTTP request ke API. Lalu layer repository di sini ini ya. Layer repository ini layer repository di sini membungkus service dan menangani error secara terpusat. Lalu ada layer provider. Nah, layer provider ini menggunakan change notifier dari package provider untuk mengelola state dan memberitahu UI ketika ada perubahan data. Lalu layer UI yang selanjutnya ini adalah layer UI. Nah, layer UI ini screen dan widget yang hanya bertugas untuk menampilkan data. Lalu setelah itu kita masuk ke demo aplikasinya saja ya. Saya sudah siapkan ini di web ya. Soalnya kalau dari HP dia nggak bisa ditampilkan di laptop. Nah, di sini aplikasi saya ini pertama itu beranda. Nah, di beranda ini ketika kita menu Toyota di bawah, navigation bar di bawah, tampilan list akan menampilkan jika kita buat Toyota ini dia akan menampilkan semua mobil dari API. Nah, di sini setiap card menampilkan gambar mobil yang di-load dari server, nama mobil, tipe tipe dan eh, untuk batch warna, serta harga yang sudah diformat ke dalam rupiah. Saya juga implementasikan fitur pencarian. Nah, saya klik icon search. Nah, di sini tunggu. Hmm, kalau diklik icon search, tunggu sebentar. Oke, kalau diklik icon search dan kita search dia Zenix, dia akan langsung menampilkan Zenix. Kalau kita search Avanza, nah dia akan menampilkan dua Avanza di sini. Nah, lalu filtering ini dilakukan di sisi klien di dalam Toyota Provider tanpa perlu request ulang ke API. Lalu di sini kita masuk ke salah satu tabnya aja ya. Mungkin kita buat ini di Avanza ini. Mungkin gambarnya masih gambar saya. Di sini akan ditampilkan gambar besar dan namanya ini Avanza. Lalu tipe dari batch, eh, tipenya ini sebagai batch ya. Tipenya ini SUV saya bikin. Lalu harganya yang diformat ke dalam rupiah dan deskripsi lengkapnya. Lalu di pojok kanan atas ada tiga menu titik. Nah, tiga menu titik ini eh, lalu kita akan edit ya. Kalau bisa diedit kalau bikin Avanza Veloz. Lalu gambarnya kita pilih.
Bar ini aja deh. Sesi bar ini kita simpan. Nah, setelah itu dia akan menyimpan. Lalu setelah setelah nah, setelah dia akan menyimpan, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, di sini pengguna bisa mengganti gambar galeri. Nah, setelah edit selesai, ketik simpan. Lalu dia akan mengirim data API untuk mencegah submit tanpa gambar. Lalu di sini kita masuk ke hapus dulu. Kalau kita fitur hapus di sini, dia akan jadi tidak ada lagi Avanza-nya, dia hanya Avanza Mobilio. Nah, kalau kita buat fitur tambah, kita tambahkan dulu misalnya Toyota Zenix, tipe mobil MPV, deskripsi nyaman, nyaman dan penggerak roda depan. Harganya sekitar 650 juta. Nah, lalu kita coba ambil mobil Toyota Zenix. Yang asli ya. Nah, jika kita simpan, dia akan tersimpan dan jika kita reset ini kita cari Zenix. Nah, dia akan menampilkan mobil ini, Toyota Zenix. Nah, setelah itu kita masuk ke coba kita hapus. Set, kita hapus mobilnya. Lalu, nah dia akan berhasil menghapus. Lalu kita ini adalah complaints kita. Saya tidak akan menjelaskan detail untuk del complaints ini ya, karena ini bagian dari latihan kita. Lalu di profile juga ada tentang saya ya. Lalu setelah itu kalau adanya juga mode gelap, jika dibikin mode gelap dia akan gelap hitam, background hitam. Jika terang dia akan background putih. Oke, cukup sekian demo saya. Nah, saya menggunakan ini ya. Tunggu sebentar saya mau menunjukkan ini di provider dulu. Nah, di provider ini saya menggunakan package provider dengan change notifier untuk state management. Di sini ada enum Toyota status. Nah, di enum Toyota status ini dengan 4 nilai yaitu inisial, loading, sukses, dan error. Setiap kali status berubah, metode state status memanggil notify listeners yang memicu rebuild pada widget yang mendengarkan provider ini. Di sisi UI, saya menggunakan switch expression untuk merender widget yang berbeda tergantung status. Nah, di sini loading tampilkan spinner, error tampilkan pesan, dan sukses tampilkan list. Kenapa saya menggunakan provider ini? Karena ringan, cukup untuk aplikasi skala ini dan terintegrasi dengan baik dengan inherited widget Flutter. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam routernya. Saya akan menjelaskan router. Nah, di router ini untuk navigasi saya menggunakan package Go Router di di sini ya di app router Dart. Nah, di sini saya mendefinisikannya sebagai shell route untuk halaman yang punya button nav dan Go Route terpisah untuk halaman detail, tambah dan edit sehingga tidak butuh button nav. Nah, di sini ini adalah membuat navigasi lebih terstruktur dan URL base cocok untuk feature web support. Nah, di sini semua pet route-nya ini disentralisasikan menggunakan route constant. Ini ada route tadi. Di sini ada route constant agar tidak ada magic string yang tersebar. Lalu jika kita mengupload gambar, kita buka dulu ya. Kita buka Toyota Service. Nah,
Di sini jika kita mengupload gambar, salah satu bagian teknis yang menarik adalah upload gambar ini. Saya menggunakan HTTP multipart request untuk mengirim gambar bersama data form dalam salah satu request. Di sini tantangannya adalah cross-platform. Di web tidak ada kelas file yang dari Dartio. Solusinya saya menyimpan gambar sebagai unit 8 list array bit yang universal. Sehingga di web saya kirim dengan from bytes, di mobile saya bisa pakai from pet. Dari sini pengecekan platform digunakan dengan kelas web dari package Flutter Foundation. Lalu ada juga di sini timing ya. Nah, di up colors. Nah, di sini kan kita ada tadi tema gelap dan tema ini. Kalau tema gelap dia akan menggunakan merah, putih, ada segi putihnya dan hitam ya, cenderung hitam. Nah, aplikasi ini menggunakan light dan dark mode, menggunakan material 3. Saya menggunakan theme notifier dan yang extend value notifier theme mode. Nah, di sini theme provider sebagai inherited widget yang menyebarkan ke seluruh widget tree. Nah, di sini di top up bar widget ada tombol toggle tema yang langsung mengubah tema mode. Yang sini warna tema saya sesuaikan dengan brand Toyota yaitu merah dan hitam. Lalu setelah itu kita masuk ke tampilan home screen ya. Nah, di tampilan home screen saya ini, di tampilan home screen ini selain ada dua modul utama yaitu home screen dan profile screen. Home screen menampilkan banner utama dengan ikon mobil dengan tagline aplikasi serta grid kategori mobil Toyota tadi ada empat ya, yaitu sedan, SUV, MPV, dan sports. Di sini profile screen kami menampilkan foto profil nama saya, lalu NIM, lalu username, deskripsi singkat tentang saya, dan serta informasi aplikasi ini dibuat. Kedua screen ini menggunakan card dan layout dari material 3 yang konsisten. Lalu kita masuk ke kesimpulannya. Yang paling saya pelajari dari proyek ini adalah pentingnya memisahkan tanggung jawab kode. Di sini dengan arsitektur service repository provider yang saya terapkan, ketika ada perubahan API atau di UI, saya bisa mengubah satu layer tanpa merusak yang lain. Kedepannya saya ingin menambahkan autentikasi JWT dan pagination untuk list yang panjang, serta unit test untuk provider dan service. Nah, sebelum itu saya sempat terlupa, kalau kita ngetes ini, kita ngetes screen, dia akan sukses ya, 23 all test pass. Kalau kita tes integration, dia akan sukses juga, 8 ya. Kalau tes unit dia akan sukses 25. Nah, ini membuktikan bahwa aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin kesimpulan sudah saya sampaikan. Cukup sekian hasil dari video penjelasan kita pada praktikum yang ketujuh ini. Terima kasih, Bang.